Oke guys, welcome back to Mancamaya alias Cakra Diva di anime yang udah kalian request terus berjudul Solo Leveling. Namun seperti biasa sebelum kita masuk ke alur ceritanya, karena ini baru banget nih ya episode 1, kita jelasin dulu nih sinopsisnya dan beberapa istilah yang ada di anime ini biar kalian yang nontonnya itu nggak ngangong gitu sama bahasanya. Nah, Solo Leveling menceritakan tentang dunia manusia yang diserang oleh monster-monster aneh. Semua itu berawal sejak 10 tahun lalu, di mana sebuah gerbang yang disebut dengan Gate ini muncul dan menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang berisi sihir dan monster. Baru juga awal-awal opening udah balelo tuh. Nah, sejak kemunculannya itu Gate ini bisa muncul di mana saja dan kapan saja secara acak. Gate ini bisa dihilangkan dengan cara membunuh semua monster yang berasal dari dalam Gate tersebut. Gate juga akan hilang jika bos monster dari Gate tersebut sudah berhasil dikalahkan. Bos monster ini adalah pemimpin monster yang memiliki kekuatan super dan biasanya nih muncul di akhir pertarungan. Ya, seperti adegan-adegan film pada umumnya lah. Nah, untuk mengalahkan monster-monster itu muncul manusia-manusia yang dinamakan Hunter. Hunter sendiri adalah manusia yang memiliki kemampuan dan kekuatan super yang bisa bikin monster auto ketar-ketir sehingga mereka dianggap mampu menyelamatkan dunia manusia. Para hunter ini memiliki peringkat tersendiri, mulai dari yang terlemah adalah peringkat E, D, C, B, A, hingga yang tertinggi adalah S. Hunter-hunter ini tergabung ke dalam beberapa komunitas yang disebut guild dan berada di bawah naungan serikat hunter. Dari sekian banyak hunter yang ada, salah satu yang cukup terkenal adalah Sung Jinwoo. Namun bukan sebagai yang terkuat, dia dikenal sebagai hunter peringkat E yang terlemah dan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk melawan monster berkekuatan rendah sekalipun. Namun seperti plot pada umumnya, MC karakter utama kita pun dari yang tadinya lemah menjadi sangat overpower. Meskipun awalnya dia tidak mungkin bertahan menjadi seorang hunter, namun tekad dari manusia yang ingin berjuang gak akan semudah itu dipatahkan. Gak percaya? Ya berhubung openingnya udah panjang nih, langsung aja lah kita terobos. Cerita dimulai dengan peristiwa 3 tahun lalu di mana di sebuah pulau diserang oleh monster-monster semut dari sebuah gate yang muncul di sana. Para hunter dengan peringkat rendah berusaha menyerang monster-monster itu. Mereka pun terlibat perkelahian sengit. Namun sayangnya kekuatan para hunter tidak cukup untuk mengalahkan para monster sehingga para hunter bertarung dengan napas ngos-ngosan dan nyaris terbunuh di tempat itu. Perkelahian kedua spesies itu kian menuju klimaks dan saat monster semut akan mengenyahkan sisa hunter yang ada, tanpa diduga-duga 3 hunter berperingkat S yang punya kekuatan super datang menyelamatkan mereka. Ketiga orang tersebut bernama Byunggu, Yeonwoo, dan Ensok. Di tengah ributnya baku hantam itu, Byunggu yang notabene seorang healer atau penyembuh pun mendekati para hunter untuk memberikan sihir penyembuhan kepada hunter yang terluka. Namun betapa terkejutnya mereka saat mengira sudah menumpas seluruh semut-semut nakal itu, ternyata datang monster semut dengan ukuran lebih besar, lebih kuat, dan lebih banyak dari apa yang mereka perkirakan. Sekarang kita pindah ke tengah kota di mana ternyata gate yang sama pun muncul di sana. Monster-monster semut keluar dari dalam gate dan sangat siap untuk menghancurkan kota dan seisinya. Tanpa babi bu lagi, Presiden Shao dan hunter-hunter yang berjaga pun langsung menumpas mereka hanya dengan satu pukulan telak. Kemudian setelah itu fokus cerita pun kembali ke masa kini, di mana beberapa kelompok hunter sedang bersiap melakukan raid. Nah,
Apa sih raid itu? Nah, raid sendiri adalah kegiatan memasuki dan menelusuri gate, lalu mengalahkan monster-monster dari dalam. Jika para hunter berhasil membunuh monster, maka mereka bisa memperoleh batu sihir yang menjadi inti dari monster tersebut. Batu itu nantinya bisa dijual hingga para hunter itu pun mendapatkan uang. Jadi, selain bertujuan untuk melindungi dunia manusia, hunter juga kan butuh makan, butuh beli mobil, butuh beli iPhone. Nah, jadi pekerjaan itu untuk menghasilkan cuan juga gitu. Tak berselang lama muncul seorang hunter yang merupakan tokoh utama dalam anime ini, di mana tak lain dan tak bukan bernama Sung Jinwoo. Dia adalah hunter berperingkat E paling lemah. Saking lemahnya dia dinobatkan sebagai hunter terlemah dari yang terlemah. Bahkan dia pernah dilarikan ke rumah sakit hanya karena serangan kecil saat memasuki gate peringkat E. Sedikit tambahan informasi nih, selain hunter, gate, dan para monster pun memiliki peringkat sendiri yang menunjukkan tingkat kesulitan gate dan kekuatan monsternya. Sehingga hunter dengan peringkat rendah tidak bisa sembarangan memasuki gate dengan peringkat lebih tinggi, kecuali dia bergabung dengan hunter yang lebih kuat. Jika seorang hunter berperingkat rendah nekat memasuki gate yang peringkatnya lebih tinggi, itu sama aja dengan bundir dong. 今日もよろしくお願いします。 Sung Jinwoo datang saat hunter-hunter lain membicarakan betapa lemah dirinya. Mereka bahkan terang-terangan menyebut Jinwoo sebagai orang paling lemah. Namun biarpun begitu, Jinwoo tidak bisa menyangkal fakta tersebut. Di sana dia juga bertemu dengan Jo Hee, salah satu perempuan di kelompok itu yang selalu perhatian kepadanya. Dan seperti kebanyakan perempuan, Jo Hee ngomel-ngomel karena Jinwoo akan melakukan raid dalam keadaan masih membawa bekas luka. Dan tak berselang lama mereka berkumpul untuk masuk ke dalam gate peringkat D. Kelompok hunter ini terdiri dari 13 orang yang dipimpin oleh hunter bernama Song Siyul. Dan setelah melakukan perkenalan singkat, mereka pun mulai melakukan raid. よろしくお願いします。孫さん。よろしくお願いします。 Sementara di tempat lain, ketua serikat hunter bernama Direktur Go sedang berdiskusi dengan bawahannya di mana pemerintah menghimbau agar para hunter menghindari Dongyun Break. Dongyun Break sendiri adalah istilah untuk menggambarkan gate yang mengalami ketidakstabilan. Dongyun Break ini bisa membuat gate peringkat tiba-tiba berubah menjadi gate dengan peringkat tinggi secara mendadak kayak tahu bulat. Bahkan bisa aja gate mendadak berubah menjadi peringkat S. Pemerintah juga ingin agar serikat hunter menyerahkan seluruh sumber daya yang didapatkan dari dalam gate kepada pemerintah. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa benda atau batu sihir yang didapatkan saat kembali mengalahkan para monster. Selain dijual dengan harga tinggi, batu sihir yang diperoleh juga bisa diolah menjadi senjata baru yang nantinya digunakan untuk bertarung melawan para monster. Nah, ngelihat potensi tersebut, pemerintah berhasrat untuk mengembangkan batu sihir menjadi sumber energi di samping sumber energi dari alam dan juga nuklir. Pemerintah juga berencana memanfaatkan sumber daya itu untuk listrik dan kebutuhan manusia sehari-hari. ダンジョンから採掘されるマナ鉱石、ランクの高いモンスターが Kita tinggalkan dulu urusan politik itu dan kembali fokus ke hunter utama kita yang lemah. Saat ini kelompok hunter itu tengah baku hantam melawan monster berwujud goblin. Di sela-sela pertempuran, Jinwoo berhasil menemukan satu batu sihir. Namun sayangnya dia harus berhadapan dengan satu goblin yang masih tersisa. Jinwoo sebagai hunter yang super duper lemah jelas tidak memiliki kemampuan untuk melawan monster dengan peringkat D. Alhasil dia berhasil dilukai oleh goblin tersebut. Beruntung saat itu salah satu rekannya yang bernama Park melihat Jinwoo terluka. Tanpa pikir panjang dia langsung satset menyelamatkan Jinwoo. Namun ternyata ketegangan pun belum berhenti sampai di situ. Karena kali ini mereka harus berhadapan langsung dengan bos monster. Di momen itu Jinwoo kembali mendapatkan luka di kaki akibat serangan dari bos monster tersebut. Ya sudah jelas lah ya, diserang goblin aja dia tertusuk, apalagi harus melawan seorang bos monster, apalagi kalau nanti ngelawan mantan. Tapi akhirnya mereka berhasil juga melumpuhkan bos monster setelah melewati pertarungan sengit. Tentu saja tanpa campur tangan Jinwoo.
Si cantik Johei yang merupakan seorang penyembuh dan satu-satunya yang peduli kepada Jinwoo segera menyembuhkan luka-luka Jinwoo dengan sihir. Namun tetap saja Johei melakukannya sambil ngomel-ngomel. Dia menyarankan agar Jinwoo memikirkan kembali keputusannya untuk menjadi hunter sebab ia tidak mungkin terus-terusan nyaris meregang nyawa setiap kali bertarung di dalam gate. Selain itu, jika terjadi apa-apa, tidak ada seorang pun yang peduli kepada Jinwoo selain Johei. Dan memang benar, rekan-rekan hunter yang lain tidak peduli kepada kondisi Jinwoo. Mereka hanya sibuk menghitung hasil senjata dan batu sihir yang mereka dapatkan. Sedangkan selain mendapatkan luka, Jinwoo harus puas hanya mendapatkan sebuah batu sihir yang dia temukan tadi. Meski sudah mendapatkan banyak senjata dan batu sihir, namun sepertinya rekan-rekan Jinwoo belum puas dengan jumlah benda yang mereka peroleh dari gate tersebut. Lalu tak lama kemudian seorang hunter berjaket orange memanggil mereka. Dia memberitahukan kalau ada lorong lain tak jauh dari mayat bos monster berada. Mereka dibuat penyisirin dengan lorong tersebut. Namun pemimpin Song memperingatkan agar mereka tidak gegabah. Karena sesuai peraturan, jika mengalami situasi seperti ini, mereka harus melapor dan menunggu arahan dari Serikat Hunter terlebih dahulu. Akan tetapi salah satu dari mereka ada yang tidak setuju dengan pimpinan Song. Dia berpendapat bahwa merekalah yang menemukan gate tersebut dan apabila ada hunter lain yang menolong mereka, maka keuntungan yang diperoleh dapat dipastikan akan diambil oleh hunter tersebut. Dikarenakan terjadi silang pendapat, pimpinan Song pun melakukan hitungan suara dan hasilnya seri 6 hunter memilih untuk masuk ke sana dan 6 hunter lainnya menolak ide tersebut. Suara terakhir berada di tangan Jinwoo. Meskipun dia menolak untuk masuk, namun dia sangat membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya. Sejak ayahnya meninggal, Jinwoo menjadi tulang punggung untuk biaya rumah sakit ibunya dan juga sekolah adiknya. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Jinwoo terpaksa setuju untuk masuk. Sejenak kita beralih ke tempat Serikat Hunter di mana ada banyak orang mendaftarkan diri untuk menjadi hunter baru. Mereka diharuskan berdiri dan menyentuh bola sihir hitam berukuran besar untuk mengetahui peringkat kekuatan yang dimilikinya. Setelahnya, mereka akan ditawari untuk masuk ke dalam guild. Guild sendiri merupakan komunitas-komunitas hunter besar yang merekrut para hunter baru untuk dijadikan pekerja mereka. Presiden Chow yang orang muncul di awal opening tadi juga termasuk salah satu pimpinan guild ternama yang juga sedang mencari anak baru. Dia memiliki standar yang tinggi untuk pekerjaannya dan mencari hunter baru yang kemampuannya di atas Cha Hai-in. Cha Hai-in sendiri merupakan hunter cantik terkenal berperingkat S yang rendah hati, suka menolong dan rajin menabung. Enggak ya? Nah, yang jelas Cha-hae ini adalah pribadi yang dikagumi banyak orang, terlebih banyak orang yang penisirin karena Cha-hae adalah seorang introvert yang tidak ingin kehidupannya menjadi konsumsi publik. Kita kembali lagi ke sisi Jinwoo di mana di saat ini mereka sudah mulai menelusuri dungeon selanjutnya. Seperti biasa Jinwoo dan Johei berada di posisi paling belakang karena dianggap ya beban lagi. Johei terlihat begitu kesal karena Jinwoo memutuskan untuk masuk ke dungeon itu padahal sebelumnya dia sudah 2 kali terluka. Johei meminta agar Jinwoo tidak memaksakan diri dan terus-terusan membuatnya khawatir. Seperti kebanyakan laki-laki tengil pada umumnya, Jinwoo hanya cengenges-cengengnya sambil meminta maaf atas keegoisannya. Namun Johei menyebut bahwa Jinwoo harus mentraktirnya makan malam sebagai permintaan maaf. Janji makan malam bersama pun resmi dibuat
dibuat. Di saat yang bersamaan mereka pun tiba di depan pintu misterius. Pintu tersebut amat sangat tinggi, kuat, dan terlihat kokoh. Walaupun terlihat seperti pintu normal pada umumnya, tapi ini posisinya ada di dalam donjon Atu Bambang. Jadi wajar-wajar aja kalau mereka semua mewaspadai pintu tersebut. Ya, don't judge by cover by Bushashai cover ya. Nah, siapa tahu nih tampilannya itu yang tampak normal dan biasa-biasa aja itu justru hanyalah topeng untuk menutupi kenyataan bahwa monster di dalamnya ternyata wow. Mereka kemudian sama-sama masuk ruangan dan mereka terkejut karena tidak menemukan satupun monster yang harus mereka bunuh. Di sana mereka hanya menemukan patung-patung yang berbaris mengelilingi ruangan. Patung-patung itu terdiri dari beberapa jenis, ada yang laki-laki maupun ada yang perempuan, ada juga yang membawa senjata dan ada juga yang main musik. Dari semua patung yang ada, Jinwoo sangat penisirin dengan patung yang ukurannya paling besar dan duduk di singgasana. Karena tidak menemukan monster, mereka pun berjalan menelusuri patung-patung di ruangan tersebut. Pimpinan Song menyadari adanya lingkaran sihir di tengah-tengah ruangan, sedangkan hunter lain menemukan tulisan beraksara kuno yang terukir pada salah satu patung. Pimpinan Song pun mencoba membaca aksara itu. Ternyata tempat itu bernama kuil Kartenon, di mana aksara tersebut berisi 3 peraturan di dalam kuil. Aturan pertama, hormatilah dewa. Yang aturan kedua, pujilah dewa. Dan yang terakhir, taatilah dewa. Lalu di bagian bawah tertera bahwa mereka yang tidak mengikuti peraturan tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Di tengah-tengah pimpinan Song membaca aksara itu, Johe secara perlahan mendekati Jinwoo dengan ketakutan. Dia berkata bahwa dia melihat mata salah satu patung bergerak-gerak ke arahnya. Namun saat itu Jinwoo tidak mempercayainya. Nah, mungkin patung-patung bisa menggerakkan bola matanya, Atu Bambang. Tiba-tiba keanehan pun terjadi. Tepat ketika pimpinan Song selesai membacakan peraturan, pintu ruangan tersebut perlahan tertutup yang menyebabkan mereka semua terjebak di dalam ruangan. Menyadari ada yang tidak beres dengan ruangan itu, satu anggota kelompok merasa tempat tersebut sangat aneh dan menyeramkan. Sedari awal dia juga termasuk pihak yang tidak setuju untuk masuk. Jadi dengan penuh kekesalan, dia pun memutuskan akan pulang sendiri dan membuka paksa pintu ruangan. Namun siapa sangka pantu penjaga pintu bergerak dan langsung membuatnya langsung pindah alam dengan jalur VIP. Melihat kejadian mengerikan itu, semua orang pun panik dan keadaan menjadi sangat menegangkan. Mereka bahkan tidak berani mendekati rekan mereka yang terbunuh. Jinwoo merasa bahwa dia pun akan berakhir seperti itu. Bagaimana tidak, hunter yang memiliki kekuatan lebih tinggi darinya saja bisa mati hanya dengan 1 kali tebasan. Apalagi dirinya yang hanya peringkat E. Nah, Jinwoo pun kini mempercayai perkataan Jonhee. Dia kemudian teringat perjalanannya sebagai seorang hunter yang mana dia pernah dirawat berminggu-minggu lantaran terluka parah saat melakukan raid. Dia juga pernah tersesat di dalam gate, bahkan kelaparan di tengah-tengah labirin. Meskipun lemah, dia selalu bisa selamat dari semua peristiwa yang mengancam nyawanya itu. Namun dia menyadari bahwa sebagai yang terlemah, dia selalu menyaksikan bagaimana rekan-rekannya bertarung. Hal itu membuatnya lebih peka dalam membaca situasi. Oleh karenanya, saat mata salah satu patung bergerak untuk memancarkan sinar api, dia menyuruh agar rekan-rekannya untuk segera menunduk. Sayangnya teriakan Jinwoo tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Beberapa dari mereka berubah menjadi mayat panggang karena terkena semburan api. Untuk kedua kalinya mereka menyaksikan kematian yang sangat tragis. Hunter yang tersisa diserbu rasa panik dan takut. Ternyata keputusan mereka untuk menelusuri donjon ini bukanlah keputusan yang baik. Mereka terjebak dalam keadaan yang sangat tidak terkendali. Dan Jinwoo semakin meyakini bahwa cepat atau lambat dia juga akan bernasib sama seperti rekan-rekannya. 殺される